semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, ayo belajar bersama Bu Elsa. Sebelum belajar, kita berdoa ya. Sikap berdoa, yedun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita mulai dari subtema pertama, lingkungan rumahku, untuk pembelajaran 1 sampai dengan 3. Materi hari ini adalah kalimat petunjuk, pengurangan, aturan dalam menjaga kebersihan, dan bunyi kuat, bunyi lemah. Kita mulai ke materi yang pertama. Nah, anak-anak, rumah adalah tempat tinggal kita. Di dalamnya, kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kasih sayang di lingkungan rumah juga harus dipelihara. Jika kita saling mengasihi dan kita saling menyayangi, kita akan merasa nyaman tinggal di rumah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan Dayu bersama orang tuanya dalam bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu mengatakan, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Setelah itu Dayu menjawab, baik Bu. Setelah mendengar petunjuk dari ibu, Dayu membersihkan jendela. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, perhatikan kalimat yang diucapkan Ibu Dayu. Kalimat ini disebut dengan kalimat petunjuk. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk disebut juga dengan instruksi. Nah, kalimat petunjuk ini bertujuan untuk memberikan arahan. Contohnya adalah untuk memberi petunjuk melakukan sesuatu. Nah, berikut adalah contoh kalimat petunjuk. Ini adalah contoh kalimat petunjuk cara mengepel lantai. Nah, perhatikan, ini ada urutannya dari nomor 1 sampai dengan 6. Petunjuk yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian, isilah ember dengan air. Tuangkan cairan pembersih secukupnya. Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Peras kain pel. Dan yang terakhir adalah gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Kalimat-kalimat ini merupakan kalimat petunjuk cara mengepel lantai. Kalimat-kalimat ini memberikan arahan cara mengepel lantai. Anak-anak, sekarang coba susunlah kata acak di bawah ini menjadi kalimat petunjuk. Nah, di sini ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Bisakah kalian menyusunnya menjadi sebuah kalimat petunjuk yang baik? Nah, kalimat yang bisa kita susun adalah yang pertama, kita tuliskan kata petunjuknya.
atau di sini adalah kata kerjanya, yaitu gunakan. Nah, gunakan apa? Gunakan sabun saat cuci tangan. Nah, ini kalimat petunjuk yang benar. Dalam kalimat ini memberitahu bahwa kita sebaiknya menggunakan sabun saat mencuci tangan. Sekarang coba susun kata-kata berikut ini. Ada kata basah, bersihkan kaca dengan lap. Nah, kalimat yang tepat apa ya? Kalimat yang tepat adalah bersihkan kaca dengan lap basah. Itu tadi bagaimana menyusun kalimat petunjuk. Berikutnya anak-anak, tadi Dayu sudah membantu ibu mengelap atau membersihkan kaca, membersihkan jendela. Sekarang Dayu membantu ibu mencuci piring kotor. Nah, saat mencuci piring kotor, ibu mengatakan, Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Anak-anak, bisakah kalian membantu Dayu menghitung berapa piring yang ibu pinjam? Di sini Bu Guru bantu. Ibu menggunakan 35 piring. Di sini Bu Guru bantu dengan gambar, ada 35 piring. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sebagian piring milik tetangga. Piring ibu hanya 24. Kita mau menghitung piring yang dipinjam. Artinya kita akan melakukan pengurangan. Pengurangan artinya menjadi sedikit atau berkurang. Ya. Jadi di sini ada 35. Piring ibu hanya 24. Kita coret 24 piring. Nah, di sini 10, 20, 21, 22, 23, 24. Berapa sisanya? Bisa kita hitung dari sini. Di sini 10 dan 1. 10 tambah 1 adalah 11. Jadi, piring yang ibu pinjam ada 11 buah. Lalu bagaimana cara melakukan pengurangan tanpa menggunakan gambar? Anak-anak bisa melakukan pengurangan dengan cara susun panjang. Nah, di sini kita sudah memiliki jawaban bahwa banyak piring pinjaman adalah 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. 35 adalah 30-an ditambah 5 satuan. Sedangkan 24 adalah 20-an ditambah 4 satuan. Kita kurangkan dari yang paling belakang, dari satuannya terlebih dahulu. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Kemudian yang puluhan, 3 kurangi 2 sama dengan 1. 1 puluhan tambah 1 satuan sama dengan 11. Itulah cara menyelesaikan pengurangan dengan susun panjang. Kita menuliskan puluhan dan satuannya terlebih dahulu. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan satu contoh lagi untuk pengurangan. Di sini ada soal 29 dikurangi 15 sama dengan titik-titik. Kita menggunakan cara susun panjang terlebih dahulu ya. 29 sama dengan 20-an 9 satuan. Sedangkan 15 sama dengan 1 puluhan 5 satuan. Mari kita kurangkan bersama. Kita kurangkan dari satuannya terlebih dahulu. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian kita ke puluhan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Jadi, 29 dikurangi 15 sama dengan 14. Nah, anak-anak,
ini adalah cara susun panjang. Sedangkan cara susun pendeknya adalah seperti ini. Nah, kita bisa langsung menyusun dua bilangan tadi. 29 di atas, pengurangnya di bawah 15. Lalu kita kurangkan dari belakangnya, dari satuannya, yaitu 9 kurangi 5, 4, 2 kurangi 1, 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 14. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan pengurangan maupun penjumlahan, kalian harus teliti ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, perhatikan dua gambar rumah ini. Gambar rumah sebelah kiri dan sebelah kanan. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Pasti kalian memilih rumah yang sebelah kanan. Mengapa? Karena rumah ini bersih. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Anak-anak, kita pasti akan lebih betah, lebih nyaman tinggal di rumah yang bersih. Kalau di rumah yang kotor, pasti kita akan terganggu. Nah, kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah? Kita bisa menjaga kebersihan rumah dengan menaati aturan yang ada di rumah. Nah, beberapa aturan untuk menjaga kebersihan adalah membuang sampah pada tempatnya, kemudian membereskan mainan, kemudian merapikan tempat tidur agar tempat tidur kalian selalu rapi. Nah, masih banyak aturan yang lainnya yang harus kalian lakukan bersama-sama dengan keluarga agar kebersihan rumah selalu terjaga. Nah, anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Siapa yang mempunyai kebiasaan baik? Kita mulai dari yang pertama, Siti. Apakah dia memiliki kebiasaan baik? Iya, benar. Siti sedang menyapu. Menyapu itu salah satu cara menjaga kebersihan. Yang kedua, apakah anak ini mempunyai kebiasaan baik? Tidak, karena dia membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, dua anak ini apakah kebiasaannya baik? Tidak ya, karena mereka mengotori tembok dengan mencoret-coret tembok. Selanjutnya ini, apakah ini adalah kebiasaan yang baik? Tidak ya, karena menumpuk cucian ini akan membuat rumah kita kotor. Kemudian, apakah Lani memiliki kebiasaan yang baik? Iya, di sini Lani menutup minumannya. Ini adalah kebiasaan yang baik, ya. Jadi makanan dan minuman harus kita tutup agar tidak dihinggapi lalat. Kemudian terakhir Edo. Edo juga memiliki kebiasaan yang baik, yaitu merapikan tempat tidurnya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suasana rumah yang kotor. Nah, jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Bahkan mungkin tikus juga ada. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, anak-anak, jika banyak hewan-hewan serangga kotor seperti ini bisa membuat kita tidak nyaman berada di rumah dan bisa menyebabkan penyakit. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Ada sebuah lagu yang menceritakan tentang lingkungan yang kotor. Nah, lagu ini judulnya Si Nyamuk Nakal. Penciptanya adalah Papa T. Bob. Nah, dalam lagu ini menceritakan orang yang malas bersih-bersih sehingga di rumahnya ada nyamuk, semut, ada tikus, ada lalat karena rumahnya kotor. Nah, anak-anak, saat menyanyikan lagu ini kita bisa menyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan.
Anak-anak, kita mengenal ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat itu terdengar keras di telinga kita. Contohnya seperti bunyi kereta api, seperti bunyi petir, dan lain sebagainya. Sedangkan bunyi lemah itu terdengar lembut di telinga kita, seperti bunyi langkah kaki, kemudian bunyi orang mengetuk pintu. Ya, itu contoh bunyi lemah. Jadi dalam kehidupan kita mengenal ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Bisakah kalian menemukan contoh lain dari bunyi kuat dan bunyi lemah? Coba dengarkan baik-baik suara-suara yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, itulah tadi materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang kalimat petunjuk, pengurangan, aturan dalam menjaga kebersihan, serta bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Dan ingat anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan. Mengapa? Karena kebersihan pangkal kesehatan. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Selalu sehat dan ceria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.